Meski tidak ada kompetisi musim ini, manajemen Sriwijaya FC akan melakukan evaluasi pada 30 pemainnya. Evaluasi segera dilakukan dengan berakhirnya kontrak pada akhir Desember 2020. Manajemen Sriwijaya FC memberikan kepercayaan pada Budiarjo Talik, pelatih Sriwijaya FC, melakukan evaluasi. Budiarjo memiliki kewenangan menentukan pemain mana yang akan dipertahankan atau dilepas. Di akhir Desember, rata-rata kontrak pemain habis. Jadi kita minta kepada Coach Budi untuk mengevaluasi pemain. Kalau pemain itu bagus menurut dia, silakan untuk dipertahankan. Tapi kami berharap ya, jangan banyak-banyak lah. Untuk itu karena kita akan melakukan persiapan untuk lanjutan kompetisi 2020. Selain itu, manajemen meminta PSSI dan PT LIB segera memberikan kepastian nasib kompetisi sepak bola tanah air yang sudah 2 kali batal digulirkan. Belum ada kepastian resmi nasib kompetisi Liga 2, manajemen Muba Babel United masih tetap memberikan waktu libur pada pemainnya. Manajemen baru akan memanggil pemain jika PSSI dan PT LIB sudah mengantongi izin untuk kembali menggulirkan kompetisi dari kepolisian. Meski pemainnya masih diliburkan, manajemen Muba Babel United rencananya akan melakukan evaluasi dengan memberikan kewenangan pada pelatih Bambang Nurdiansyah melakukan evaluasi pemain. Nah, kalau soal itu ranah pelatih ya, tapi kita nanti diskusi sama pelatih mau rekomendasi bagaimana bentuknya, nanti kita baru akomodir. Kalau kata pelatih penambahan lagi begini oke. Atau ada tambahan sulap, ada yang keluar, ada yang masuk, kita akomodir, insya Allah kita bisa akomodir semua itu. Manajemen Muba Babel United mengingatkan pemainnya untuk tetap menjaga kebugaran baik dengan latihan mandiri atau ikut berlatih dengan klub amatir. Sebelum kompetisi sepak bola nasional kembali bergulir, manajemen Sriwijaya FC meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga memberi perlindungan pada klub kontestan Liga Tanah Air. Hal itu terkait sering terjadinya tunggakan pencairan dana subsidi dari PT LIB ke klub, terlebih saat ini BOPI sudah resmi dibubarkan. Meski tidak berdampak pada Sriwijaya FC, namun pembubaran BOPI berdampak pada terhambatnya penyelesaian permasalahan tunggakan dana subsidi PT LIB ke Sriwijaya FC. BOPI dibubarkan ya secara kekelepan tidak ada pengaruh, tetapi kita karena masih ada urusan dengan BOPI tentu ada pengaruhnya juga. Tetapi karena kan Presiden itu sudah membubarkan BOPI, di tanggung jawab itu adalah Menpora, ya jelas kita nanti sebelum kompetisi digulirkan kita minta Menpora melindungi klub. Sejak 2017 lalu, total tunggakan dana subsidi sebesar 3,4 miliar rupiah yang masih belum dibayarkan PT LIB pada Sriwijaya FC. Liga 1 dihentikan. Setelah mendapat dukungan dari pembina Sriwijaya FC, penjualan jersey klub, manajemen kembali membangkitkan penjualan merchandise yang sempat tidak terkelola baik. Namun pengelolaan penjualan merchandise Sriwijaya FC akan dilakukan pihak ketiga. Saat ini manajemen sedang mengalami kesulitan finansial, dampak tidak ada kompetisi. Manajemen belajar dari beberapa klub besar lain di Indonesia yang mengelola penjualan merchandise dengan baik. Para pencinta SFC, kita sekarang ini lagi dalam program menghidupkan kembali merchandise yang sempat dalam tanda kutip berantakan lah gitu ya, supaya merchandise ini bisa menjadi salah satu daya wisata di Sumatera Selatan. Kita akan belajar dengan klub-klub yang sudah membangun merchandise-nya dengan baik. Tentu merchandise ini kita akan jualan juga secara online dan kita akan merapikan semua yang tentang Sriwijaya yang selama ini masih berserakan.
Rencananya manajemen Sriwijaya FC akan membuka toko khusus dengan menyediakan beragam jenis merchandise. Rencana PT LIB yang akan kembali menggulirkan kompetisi pada bulan Februari tahun depan disambut baik oleh manajemen Sriwijaya FC. Bahkan surat resmi pemberitahuan dari PT LIB terkait dengan rencana ini sudah diterima oleh klub berjuluk Laskar Wongkito. Namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah rencana kompetisi bulan Februari datang sudah mengantongi izin. Untuk itu, manajemen SFC mendesak PT LIB untuk dahulu mendapat izin penyelenggaraan kompetisi dari kepolisian. Karena jika belum, kemungkinan besar kompetisi akan kembali tertunda untuk ketiga kalinya. Kita menginginkan PT LIB memastikan dulu masalah izin. Itu saja kalau dari Sriwijaya FC. Memastikan dulu masalah izin, baru kita bisa bicara masalah kick off-nya tanggal berapa. Kalau izinnya bisa dilaksanakan bulan Februari, baru kita bicara masalah jadwal dan lain-lain. Manajemen SFC mengakui masih menunggu kepastian resmi terkait izin terlebih dahulu sebelum menentukan nasib tim kebanggaan Kota Palembang ke depannya. Belum bergulirnya kompetisi sepak bola tanah air membuat kecewa supporter Sriwijaya FC. Para supporter prihatin dengan keputusan polisi yang saat ini masih belum memberikan izin kompetisi sepak bola digulirkan. Supporter Sriwijaya FC menilai tidak adanya kompetisi sepak bola berdampak pada kondisi klub peserta liga. Apalagi manajemen klub harus mengeluarkan dana untuk membiayai pemain meski tidak ada kompetisi. Selain itu, kondisi ini juga membuat sponsor klub mundur. Supporter Sriwijaya FC mencontohkan, kompetisi sepak bola di tanah air bisa digelar tanpa penonton, seperti yang diterapkan di beberapa kompetisi Eropa. Yang kami tidak habis pikir, tidak berkaca di Liga-Liga Eropa, Liga Inggris dan Liga Italia sudah bergulir walaupun tanpa penonton. Sekarang dengan liga tidak dimainkan, kasihan manajemen klub yang telah berusaha mencari sponsorship, yang memberikan kontrak pemain, dan pemainnya mencari duit di klub-klub berharap liga bermain. Kami berharaplah kepada pemerintah untuk, terkhusus pihak kepolisian, untuk memberikan izin kepada Liga 1 dan Liga 2 untuk digulirkan. PSSI dan PT LIB selaku operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2 berencana kembali menggulirkan kompetisi pada Februari tahun depan. Meski tidak ada kompetisi yang bergulir, manajemen Sriwijaya FC memastikan pemain SFC yang ada saat ini masih tetap terikat kontrak dengan skuad Laskar Wongkito. Para pemain tetap berstatus sebagai pemain Sriwijaya FC hingga berakhirnya kontrak mereka pada bulan Desember nanti. Nantinya, manajemen Sriwijaya FC akan melakukan evaluasi kepada para pemainnya dan tetap akan membuka peluang untuk mempertahankan komposisi pemain yang ada saat ini. Kemungkinan besar evaluasi baru akan dilakukan oleh jajaran manajemen dan pelatih SFC pada bulan Desember nanti. Sejauh ini kita belum melakukan evaluasi ya. Memang kita tidak membicarakan hal itu karena mereka masih terikat kontrak dengan kita sampai Desember ini. Jadi evaluasi tentu kita bicarakan dengan pelatih atau dengan manajemen kita sendiri. Kita akan membicarakan bagaimana kelanjutan itu. Apakah kita dengan komposisi yang sekarang atau kita ada evaluasi atau gimana? Yaitu belum ada pembicaraan. Tapi sejauh ini pemain yang ada ini masih terikat kontrak dengan kita sampai dengan Desember. Manajemen Sriwijaya FC mengakui cukup kesulitan melakukan penilaian kepada para pemainnya. Pasalnya, manajemen SFC belum melihat performa para pemainnya secara keseluruhan karena kompetisi sendiri sudah 2 kali tertunda penyelenggaraannya karena pandemi COVID-19. Dampak tak adanya kompetisi sepak bola dirasakan juga pesepak bola muda di Sumatera Selatan. Kondisi menimbulkan kebosanan pada pemain muda karena hanya terus menggelar latihan tanpa ada kompetisi yang diikuti. Gairah dan semangat pemain sepak bola muda untuk berlatih juga mulai menunjukkan penurunan. Ya, tentu saja bagi kami sangat rugi. Karena apa? Karena di masa pandemi ini tidak ada kompetisi.
Ya sih sekarang sih sudah ada rasa bosan karena dari bulan 3 tadi kan COVID-nya dimulai, diliburkan dan dipulangkan. Bosan juga sih berapa bulan di rumah. Tak adanya kompetisi juga berdampak pada pembinaan pesepak bola muda di Sumsel karena kompetisi dijadikan sarana untuk menambah jam terbang pemain. Sangat berpengaruh karena untuk pesepak bola muda kan dituntut jam terbang, terus lagi intensitas latihan yang rutin kan. Nah, dengan adanya pandemi untuk latihan aja kan orang tua was-was misalnya kan, belum lagi anak-anaknya was-was kan. Jadi untuk giat berlatih itu jadi tertunda gitu. Sebelumnya Asprof PSSI Sumsel meniadakan seluruh tingkatan kompetisi mulai Piala Suratin U13 sampai U17 hingga Liga 3 dan Piala Pertiwi.